sehingga harga-harga tidak stabil. Dan menurut mereka yang percaya pada mekanisme pasar atau yang berpegang teguh pada kekuatan mekanisme pasar bebas, itu adalah keniscayaan disebabkan meningkatnya permintaan maka akan meningkat harga. Tapi justru di situ, di balik hukum permintaan penawaran yang akan menyebabkan kenaikan harga itu, terbukti bahwa sesungguhnya pemerintah tidak mampu menghasilkan stabilitas harga. Dan ketika pemerintah tidak mampu menghasilkan stabilitas harga, dalam kajian Stiglitz atau dalam kajian Insinyur Soekarno, itu sesungguhnya menunjukkan lemahnya pemerintah. Assalamualaikum Bang Iksanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah sehat Bang. Gimana? Alhamdulillah. Saum? Nah, saum insyaallah. Nah, kalau kurang sehat ke dokter harus cek dulu apakah ini jadi pasien MKEK-nya ID atau tidak ini. Sekarang dokter-dokter juga ini lagi capek apa gimana ya, lelah ya karena efek placebo ini luar biasa. Banyak dulu ada itu juga ponari itu batunya ya. Orang Indonesia ini ada efek tertentu. Ini bisa menyembuhkan. Kalau yakin kejadian itu. Bukan begitu Bang Iksanuddin Nursi? Ya akhirnya memang hidup kan tergantung keyakinan. Itu keyakinan. Itu. Kalau keyakinannya mistis, ya silakan dibimbing mistis sehingga akhirnya berujung pada kesesatan. Wah itu. Tergantung keyakinan. Kalau keyakinan memang yang hak, ya dia akan sampai dengan ketentraman. Tapi keyakinan mistis ya kesesatan. Iya. Tapi dari komunitas para pemimpin bangsa nampaknya ada yang yakin tentang penundaan pemilu dan isu 3 periode ini, Bang. Walaupun sudah dirongrong oleh partai-partai, tapi sosmed dan spanduk masih warawiri di beberapa kota. Gimana ini, Bang, sebenarnya ini negeri ini, Bang? Ya, memang sedang dibangun perilaku munafik terhadap sumpah. Jadi kalau kita sudah terbiasa bersumpah lalu kemudian kita mau munafik terhadap sumpah ya begitu gitu. Tapi sebenarnya kalau kita memang mau memegang sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 49 demi Allah gitu, akan menjalankan konstitusi, maka nggak ada cerita penundaan pemilu. Gitu. Harusnya begitu ya. Kalaupun mau dilakukan penundaan pemilu, modelnya keputusan MPR dulu. Keputusan MPR, tapi keputusan MPR tidak bisa serta-merta begitu aja karena keputusan penundaan pemilu itu harusnya merujuk dulu pada peranan badan pekerja yang melakukan penilaian atas pasal-pasal yang sudah berlaku. Jadi masih ada beberapa tugas yang panjang dibanding dengan urusan memperpanjang masa jabatan atau menambah periodisasi. Jadi kita nggak boleh ngajarin bangsa ini jadi bangsa yang tidak bisa pegang janji ya. Jadi kalau kita ngajarin bangsa ini menjadi bangsa yang tidak bisa pegang janji, itu sangat berbahaya. Kita mudah menjilat ludah kita sendiri gitu. Apalagi di tengah saum kayak gini. Saum itu kejujuran. Jadi kalau dalam posisi saum Ramadan kita tidak punya kejujuran atas apa yang kita ucapkan, tidak punya kejujuran atas janji, maka kita akan menjadi pribadi yang memang reputasinya nggak pernah bisa pegang janji. Dan kalau sudah begitu, menurut Al-Quran, itu akan menghasilkan keterbelahan, akan melahirkan kehidupan yang tidak sama sekali tentram damai. Itu Al-Quran bicaranya. Jadi kalau kita ambil misalnya pada wailul mukadzibin, wailul mutataffifin gitu ya. Itu ujungnya begitu semuanya. Bagi mereka yang berbohong, bagi mereka yang curang gitu. Ujungnya ada soal kecelakaan
bagi kehidupan. Gitu. Emang urusan janji ini jadi pusing Bang, karena barang-barang ini yang dijanjikan tidak pada naik ini sekarang ini gula, gas, tol, PPN, BBM naik, bahkan orang miskin akan tambah ini 29 juta. Tapi yang dimaksud 10,81% ini yang mana pula enggak tahu, yang sebenarnya mungkin lebih dari itu, wallahu alam. Gimana nih Bang? Masalah kalau soal harga-harga udah saya sebut duluan dalam YouTube saya. Bahwa pengumuman Kementerian Perdagangan di Komisi 6 DPR pada tanggal 25 Maret tentang ketersediaan ketersediaan bahan pokok itu akan berujung pada stabilitas harga, sudah saya bilang dulu itu nggak akan stabil karena pemerintah sama sekali tidak menguasai secara sistemik struktural atas kebutuhan pokok sehingga harga-harga tidak stabil. Dan menurut mereka yang percaya pada mekanisme pasar atau yang berpegang teguh pada kekuatan mekanisme pasar bebas, itu adalah keniscayaan disebabkan meningkatnya permintaan maka akan meningkat harga. Tapi justru di situ, di balik hukum permintaan penawaran yang akan menyebabkan kenaikan harga itu, terbukti bahwa sesungguhnya pemerintah tidak mampu menghasilkan stabilitas harga. Dan ketika pemerintah tidak mampu menghasilkan stabilitas harga, dalam kajian Stiglitz atau dalam kajian Insinyur Soekarno, itu sesungguhnya menunjukkan lemahnya pemerintah. Yeah. Tinggal kita lihat kayak gimana gitu. Harga dikendalikan oleh pasar katanya. Itu lepas saja ke pasar. Sebenarnya tapi bukan kan ke pasar. oligarki. Yang mengendalikannya. Pemasar itu yang dikendalikan oleh pasar itu dikendalikan oleh produsen. Gitu. Bagi produsen ini adalah satu situasi di mana memberi peluang untuk mereguk cuan sebesar-besarnya gitu. Iya. Inilah momen di mana kesempatan gitu ya, kesempatan emas meraih cuan. Inilah potensi ekonomi umat Islam yang umat Islamnya sendiri dipojokkan gitu. Iya. Oh iya, karena sekarang ada istilah baru Bang, namanya oknum mafia. Sudah mafia, oknum pula lagi. Ini kan lucu gitu kan. ya apa urusan sembako dan lain-lain ini. Bang, ini kita mau tanya tentang Rusia yang nampaknya ini membuat sebuah wacana baru dengan mata uang rubelnya dan memborong emas. Indonesia membeli minyak, ya entah apa yang akan terjadi nanti dirongrong oleh negara-negara lain. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dari gejolak dunia setelah COVID ini? Nampaknya kisah Hang Heng Hong nggak kelar-kelar ini. Silakan Bang. Putin ini mengganggu rencana Great Reset. Great Reset itu dua. Pertama, depopulasi yang istilahnya Arisan Talib yang saya menyebutnya restrukturisasi penduduk gitu ya. Karena saya tidak ingin kejam gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka tadi khilafah materialisme yang disebut dengan kripto ekonomi. Bukan lagi cryptocurrency. Artinya ketika kita bicara kripto ekonomi, maka mata uangnya jadi mata uang tunggal. Dan karenanya di balik Great Reset itu aset yang dimiliki oleh orang disebabkan mata uang tunggal itu menjadi tidak punya makna banyak kecuali ditentukan oleh pemilik otoritas kripto tadi. Dahsyat kan pemainnya. Permainan ini luar biasa. Nah, Putin ini mengganggu. Begitu juga Cina. Cina ini mengganggu. Di balik serangan Rusia ke Ukraina, itu soal belajar dari berkali-kali ini saya bilang di Rahasia, tapi juga berkali-kali saya sampaikan dalam berbagai ceramah saya. Black Monday 24 Agustus 2015, di mana Shanghai Stock Exchange itu diserang habis-habisan, pasar uang, pasar modalnya Shanghai, sehingga mengakibatkan cadangan devisa Cina menurun. Tapi ternyata yang terkena bukan hanya Cina yang cadangan devisanya menurun dari 4 triliun menjadi 3 triliun US dollar. Tapi juga terkena Rusia. Kenapa Rusia terkena? Karena banyak sekali orang kaya Rusia bermain di Shanghai Stock Exchange, di pasar modal, di pasar uang Shanghai. Maka terkenalah rubel. Rubel itu jatuh 50%. Dan salah satu ikutan dari jatuhnya rubel itu
tentu ketakutan lah yang namanya sistem pembayaran. Maka terkenalah sanksi juga dari Visa dan Master. Sehingga merchant to merchant, toko antar toko dengan toko tidak bisa transaksi. Pemegang kartu kredit Visa dan Master juga tidak bisa menggunakan. Itu Black Monday 24 Agustus 2015. Belajar dari sana, baik Cina maupun Rusia merasa perlu untuk keluar dari SWIFT code. Belajar dari sana, mereka mengatakan penting keluar dari SWIFT code. Belajar dari sana, mereka langsung menyatakan penting untuk tidak menggunakan dolar Amerika. Belajar dari sana, mereka tidak ingin lagi menggunakan model sistem perdagangan yang dibangun oleh WTO. Itulah yang saya sebut sebagai tidak digunakannya dolar Amerika dalam transaksi perdagangan Cina dan Rusia, tidak digunakannya SWIFT code sebagai sarana transaksi pembayaran antar bank, interbank transaction gitu. Itu berdampak pada mengurangnya penggunaan dolar. Dan itu signifikan. Kenapa? Karena signifikan? Karena Cina adalah pedagang besar dunia. Begitu juga Rusia. Rusia juga ikut pada posisi perdagangan Cina. Nah, kalau perdagangan terkena, berarti yang terkena dua, currency dan sistem perdagangan. Dalam bahasa Inggris, sesungguhnya kalau ada pemberitaan bahwa Rusia sekarang sudah mulai terkena inflasi, walaupun disebut rubelnya stabil, gitu, sesungguhnya harus ditanya lebih lanjut. Sampai seberapa banyak sebenarnya Rusia tetap bisa mengekspor migasnya, sekaligus mengekspor gandumnya, karena di ikutan juga ada di situ gitu. Betul. Dia juga bisa menghasilkan gandum. Nah itu yang jangan salah, kalau dituding sebagai Rusia tidak siap melakukan ekonomi tertutup, itu perhitungan Putin sudah panjang tuh, sudah dalam. Jadi tidak benar itu akan terjadi jurang resesi imbas sanksi Barat kata Amerika itu. Ya, kita harus mengkaji lebih dalam, karena disebut dengan resesi berarti turunnya perekonomian selama 2 kuartal berturut-turut, itu resesi. Kalau krisis namanya 2 semester terus menerus perekonomian turun. Kalau resesi itu 2 kuartal, bukan 2 bulan. Nah jadi kita balik lagi, kalau terkena dolar berarti terkena ke sistem pembayaran, di mana masing-masing negara, Rusia dan Cina punya sistem pembayaran sendiri, ditinggalkan SWIFT code, itu berarti terkena ke aturan-aturan WTO. Kalau terkena ke aturan-aturan WTO, itu berarti terkena ke IMF. Kalau terkena ke IMF, berarti terkena ke Bank Dunia. Kalau terkena ke Bank Dunia, itu berarti menyangkut kalau di IMF special driving right, gitu ya. Kalau di Bank Dunia, berarti terkena soal pinjam-meminjam. Nah, kalau sudah 3 aliansi busuk ini, unholy alliance kalau pakai kajian Barat tentang 3 lembaga ini. Ketika 3 aliansi busuk ini gitu ya, terkena semuanya, maka segera terkena yang namanya UN Secretary General peranannya. Nah, ketika terkena UN Secretary General, terkena yang namanya UN Security Council. Dan 2 negara ini adalah bagian dari penting UN Secretary Council. Gimana tuh? Gimana dua-duanya punya veto? Artinya dominasi Barat. Jadi kalau kajian besarnya menjadi perang Rusia Ukraina ini sebenarnya titik awal dari menurunnya dominasi Barat. Di tengah Barat sedang mencanangkan besar-besaran untuk melakukan grid reset. Jadi itu makanya tadi saya sebut Putin sedang melakukan perlawanan terhadap Great Reset, dan itu mengganggu betul yang dilakukan oleh keluarga di Washington dan keluarga di London gitu. Ini kita ganggu betul nih, dekabal nih dengan kelakuan Putin ini luar biasa. Itu yang saya sebut sebagai pertempuran 3 agama samawi. Latar belakangnya pertempuran 3 agama samawi melawan apa yang saya sebut sebagai khilafah materialisme. Nah, ini berlanjut nih, sehingga kalau orang melihat perang Rusia Ukraina lebih banyak pada persoalan tank, lebih banyak pada persoalan mortar dan macam-macam. No, ini sudah perang di cyber. Sudah dalam Star Wars dan perang image, karena orang mati di jalanan bisa hidup lagi di sana. Sekarang ini kan image luar biasa itu. Dan itu produk fake truth yang dimainkan memang oleh Barat. Karena mereka tujuannya begitu membangun hoax gitu untuk mereka menutup kebohongan mereka.
Jadi dalam studi yang kita lihat, ini saya pakai cara barat sendiri gitu ya melihatnya, bahwa apa yang mereka lakukan sesungguhnya mereka dalam rangka menutupi strategi kebohongan mereka untuk menuju khilafah materialisme. Gitu. Jadi ada cerita panjang di belakang ini yang saya sekarang sudah agak sedikit bernapas lega ketika saya saksikan beberapa masjid sudah tetap berani sholatnya tidak lagi pakai jarak gitu ya. Yeah. Mayoritas tidak lagi pakai masker gitu. Artinya sudah betul-betul wajah tuwajh khiyali lagi fator samawati wa ard dan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu sudah dijalani, bukan lagi protokol itu gitu. Karena protokol itu adalah protokol yang disebut itu adalah protokol di mana itu untuk memudahkan kebohongan berjalan gitu. Jadi balik lagi ke Rusia Ukraina itu harusnya kita melihat ini perang panjang. Nah, salah satu indikatornya adalah 2. Bagaimana kemarin Lee Hsien Loong berangkat ke Washington ketemu 3 tokoh. Ketemu Lloyd Austin, Menteri Pertahanan, ketemu Janet Yellen, Menteri Keuangan, ketemu Joe Biden. Dan isu besarnya adalah soal kerjasama Indo-Pasifik. Kalau Indo-Pasifik intinya di mana ya? Di Indonesia. Dan kalau jatuhnya Indonesia, apa mereka perhatikan? Sesungguhnya soal pertarungan 2024 kayak gimana? Nah, kalau sudah mereka perhatikan pertarungan 2024 kayak gimana ceritanya? Ini yang harus diperhatikan oleh umat Islam di Indonesia. Jangan kejebak dengan isu Islamophobia yang mereka bilang itu. No, ini ada cerita besar kok yang di belakang itu gitu. Ada cerita besar di mana mereka sedang melanjutkan apa yang disebut dengan saya sebut sebagai strategi khilafah materialisme gitu. Yang orang dikecohkan oleh permainan fact truth, oleh permainan hoax gitu ya. Sehingga kita terkadang lupa bahwa sesungguhnya mereka makin kuat untuk melancarkan. Anda bisa lihat bagaimana Pfizer tetap meminta namanya FDA untuk bisa memvaksin usia 5 sampai dengan 11 tahun gitu. Ini ada pertarungan tersendiri ini. Pada saat yang sama mereka menuding bahwa yang namanya Rusia akan jatuh dan nanti resesi sehingga yang namanya perekonomian akan ambruk karena inflasi meroket. Ya. Kan sama seperti mereka bilang bahwa ekonomi Cina ambruk, keuangannya berantakan. Itu kan bukan isu baru mereka bikin kayak gitu. Mereka sudah bikin isu kayak gitu sejak yang namanya Cina tidak pernah sungguh-sungguh menurun perekonomiannya, kalaupun turun tidak seberapa tapi tetap berjalan. Isu itu terus begitu gitu. Dan saya tidak pernah percaya itu dengan isu itu. Kenapa? Karena self-sufficiency-nya Cina, self-supporting-nya gitu ya, self-empowering-nya itu berjalan. Jadi sistem keputusan pemerintahannya itu efektif. Dari atas sampai dengan bawah itu jika keputusannya A, sampai dengan bawah A. Yaitu mau tidak mau kalau sistem organisasi tunggal, partai tunggal ya begitu, efektif dia. Akan jalan kayak gitu. Beda dengan demokrasi liberal yang ternyata keputusan tidak efektif dan malah terkadang perilakunya perilaku munafik yang muncul gitu ya. Nah, dari sana satu pertarungan yang dibangun dalam situasi seperti sekarang, mestinya memberi pembelajaran kepada umat Islam di Indonesia. Nah, repotnya pembelajaran bagi umat Islam, saya malah disodok oleh satu pertanyaan. Apa? Berapa banyak emang umat Islam yang mengerti Al-Quran katanya? Bukan ngerti deh katanya, yang bisa baca. Baca 30%. Disodok lagi saya. Berapa banyak memang umat Islam yang sungguh-sungguh sholat katanya. Wah, aduh ini kacau. Padahal kan model begini jawabannya bukan ada di mana-mana. Jawabannya ada di Al-Quran untuk memberi petunjuk. Ini loh peristiwanya kayak gini. Al-Quran misalnya ngasih tahu apa sih di balik Ar-Rum itu gitu, surat Ar-Rum. Itu bukan cuma sekedar kemenangan Rum lawan Persia. Itu di balik itu adalah persoalan bagaimana ada sistem ekonominya, ada sistem agama samawinya, bagaimana penyebaran masing-masing pihak bertahan gitu di belakang itu. Gitu. Itu yang saya lihat dari apa yang muncul terakhir ini. Dan yang sekarang kita lihat kalau ketika harga-harga tidak stabil dan ada oknum mafia bukan mafia yang dicari dan kemudian malah melakukan subsidi atas pembelian minyak goreng. Itu kan yang disubsidi bukan rakyat. Pabriknya. Iya, yang disubsidi. Jadi
ada logika-logika yang kebijakan-kebijakan yang tidak berbasis cukup logis dan rasional gitu. Sehingga otoritas itu punya kesejatian atas keberpihakan kepada rakyat. Ulang ya. Sehingga otoritas itu punya keputusan yang isinya adalah keberpihakan sepenuhnya kepada rakyat dalam rangka menyejahterakan gitu. Kita nggak kelihatan gitu. Iya. Ya, luar biasa memang. Ini masyarakat juga kadang-kadang bingung, kita ini hidup di zaman apa ya, kayak begini, luar biasa. Zaman ketika anak-anak sudah pola pikirnya sudah nempel sama setan gepeng ini kan, handphone lah kata orangnya, tapi juga bisa jadi malaikat pula ini. Dan perubahan ini luar biasa. Zaman apa sih sebenarnya yang kita sedang hidup ini sekarang? Bang Ihsanuddin Nursi kan pernah nulis buku tuh, Zaman Terbelah, tapi nampaknya tidak sekedar terbelah. Ini zaman yang orang tua sendiri kadang bingung untuk mendidik anak ke depannya ini macam gimana. Bagaimana, Bang? Saya berkali-kali menyebut dalam ceramah saya, dalam diskusi saya, dalam seminar, dan di Rasil, saya bilang bahwa sesungguhnya setiap manusia itu di dalam dirinya ada 5 frekuensi. Ada frekuensi jantung, ada frekuensi paru-paru, ada frekuensi suara, ada frekuensi mata, ada frekuensi udara. Kalau frekuensi otak yang bergerak itu kan, sesuatu yang bergerak kan melahirkan frekuensi ya. Kalau frekuensi otak itu kan sebenarnya nampak dari suara, cahaya dalam hal ini mata, dan otak itu sendiri, udara gitu. Tapi semuanya bersumber dari gerakan frekuensi jantung. Nah, handphone itu sesungguhnya memainkan, ini kalau saya pernah ngingetin Akhil Ihsan Talib soal 5G ya gitu. Yeah, betul. Kalau kita lihat 5G, dia sesungguhnya sedang mengintervensi gerakan frekuensi Indonesia di dalam tubuh manusia, sehingga manusia spiritualnya, frekuensinya itu terkendali oleh kekuatan 5G. Nah, untuk bisa terkendali harus ada koneksi, harus ada sarananya. Itulah yang pernah saya bilang dalam tulisan buku saya gitu, dalam artikel saya dan ceramah saya tentang pentingnya menanamkan nanochip dalam tubuh manusia. Itu relasinya. Nah, sekarang sebelum sampai ke sana, handphone ini sebenarnya bagian dari upaya mengalihkan manusia dari model spiritual ke dalam bentuk material. Materialnya handphone. Saya ulang, nih saya harus ngomongnya pelan-pelan di sini. Handphone sudah dipakai untuk mengalihkan perhatian manusia dari model-model silaturahim yang berbagi kehangatan jiwa, kehangatan pikiran, kehangatan perasaan, kehangatan berhubungan langsung gitu ya, diganti dengan handphone, sehingga kehangatan itu menjadi maya dan kemudian direalisasikan. Memang lewat handphone itu ada kehangatan hubungan gitu, tapi dia maya, dia semu, dia false, dia pseudo, sehingga manusia membutuhkan realisasi. Di balik ini sesungguhnya ada persoalan frekuensi. Frekuensi ini semangat, jiwa dia. Dia makin redup frekuensi, makin rendah semangatnya. Itu makanya penting doa Allahumma inni a'udzubika minal kasal gitu kan. Itu doa untuk tidak bermalas-malas supaya frekuensi itu tidak turun, supaya kemalasan itu tidak terjadi, supaya semangat itu tidak larut entah kemana gitu. Dan ketika semangat itu tinggi, isinya materialisme, dan itu dikendalikan melalui handphone, maka berarti semangat yang dimiliki oleh tubuh manusia, yang dimiliki oleh jantung, paru-paru, gitu ya, mulut, mata, dan telinga, dan serta otak aslinya, itu terkendali oleh materialisme, dan itu dikendalikan oleh handphone. Nah, ini yang sesungguhnya sedang diarahkan oleh yang namanya pencipta handphone ini. Diarahkan oleh mereka yang menguasai frekuensi. Makanya saya selalu bilang, ini penguasanya nggak lebih nggak kurang, pemainnya cuma 5 di dunia. Gitu. Ingat ya ketika kita bicara metaverse ya. Nah, ketika bicara metaverse kita ingat di sini 5 pemainnya dunia. Nah, kalau kita melihatnya seperti ini, maka sesungguhnya kehidupan spiritualisme yang bicara tentang keilahian, ketuhanan atau ketauhidan kalau pakai bahasa umumnya, itu tersingkir menjadi pembicaraan kematerian. Dan kalaupun di dalam kematerian atau bicara ketauhidan, itu sifatnya semu. Dan untuk menjadi kehilafah materialisme, kalaupun muncul pembicaraan keilahian dalam bentuk materialisme, dia menjadi pertarungan pemikiran karena orang sulit sekali melakukan verifikasi, konfirmasi
verifikasi, konfirmasi, dan validasi atas semua yang muncul di situ itu. Maka muncullah cerita fact check. Fact check itu yang mereka juga yang tentukan. Oh iya. Apa poinnya? Poinnya di sini berarti pandai-pandailah mendidik anak-anak dalam suasana di mana ketersesatan sudah mulai ada, bukan lagi di ruang tidur, tapi sudah menempel dalam diri karena handphone terus-menerus menempel pada kita. Jadi ketersesatan, ajaran ketersesatan itu bukan lagi masuk ke ruang tidur, tapi sudah menempel dia imanen dia, karena kita ketergantungan pada handphone tinggi gitu. Saya nggak tahu kalau Ihsan Talib memperlakukan handphone kayak gimana. Kalau saya sudah pada saat-saat tertentu itu saya tinggal gitu, saya tidak tergantung pada handphone. Iya, Apalagi handphone itu saya bikin suasana sedemikian rupa sehingga saya tidak punya ketergantungan pada handphone. Iya, saya lihat pesan pun hanya 1 hari akan hilang sendiri kalau di handphone Bang Ihsanuddin. dan memang usia bukan 1 hari hilang. Terkadang saya bikin hanya berapa jam, saya buang. Luar biasa. Ini memang kita perlu terapi ya. Kita coba, ada ahli komunikasi juga bilang dalam sebulan 2 hari tanpa handphone, tinggalkan, karena memang hidup ini sudah sangat tergantung kepada handphone, berbagai aktivitas luar biasa. Bang, balik lagi ke Ramadan awal ini Bang. Ini bulan-bulan yang penuh penuh hikmah, karena ini kan 2 tahun kita tidak boleh sholat tarawih kemarin ini, walaupun ada pengurus DKM yang pecah pendapat gara-gara urusan ini, ada yang H, ada yang B, tapi nampaknya setelah diawali oleh sedikit beda waktu lah. Apa yang kita bisa ambil hikmah dari Ramadan sekarang ini, awal dari Ramadan ketika kita bincang sekarang? Mungkin Bang Ihsanuddin bisa ingatkan para pendengar menyangkut Ramadan Karim ini. Silakan Bang. Baik, saya akan bicara tentang penetapan waktu dulu ya. Apakah dengan memperluas rentang pengamatan itu akurasi makin tinggi atau makin rendah? Dari 2 derajat menjadi 3 derajat. Apakah itu makin tepat atau makin kurang tepat? Jadi dalam bahasa akademiknya, ketika Anda memperluas batas atas dan batas bawah untuk mengamati tingkat bergerak nilai rata-rata, itu angka rata-ratanya makin tepat atau makin tidak tepat? Dari 2 derajat ke 3 derajat. Ini akademik aja berpikirnya nih. Jawabannya makin tidak tepat. Sederhana sekali. Ngapain Anda memperlebar dari 2 sampai 3? Padahal kata kuncinya dalam dunia maju dengan Anda menggunakan handphone habis-habisan sebagai sarana ICT, Anda sudah bicara menghitung kok bagaimana di Ar-Rahman bicara matahari dan bulan beredar pada porosnya pada masing-masing waktunya gitu loh. Inna fillahi ini mana hari itu kelihatan gitu. Di bawah penciptaan siang dan malam, matahari dan bulan beredar pada porosnya masing-masing. Dan itu menjadi ukuran. Lalu kenapa kemudian kita tidak menggunakan ukuran? Lalu kita balik dengan hadis dengan model hilal. Dan latar belakang hilal tidak pernah diurai sedemikian tajam. Lalu saya tidak dalam konstruksi membenarkan Muhammadiyah, tidak. Saya lebih dalam konstruksi bagaimana saya melihat ayat dalam relasi dengan hadis. Mana lebih kuat, hadis atau ayat? Tentu kita akan menjawab ayat. Tentu kita akan menjawab ayat. Tegas kok ada soal 12 bulan, soal tegas kok ada soal bagaimana matahari dan bulan itu beredar. Tegas kok bagaimana kemudian di balik penciptaan itu adalah kekuasaanku dan semuanya diciptakan ukuran dan pada tempatnya masing-masing. Loh, berarti semuanya ada ukurannya secara tepat. Dan ukurannya tidak didasarkan pada pengamatan, tidak pada mata. Karena mata itu bisa bias, apalagi kemudian cara pandang matanya diperlebar. Nah, itu kan jadi masalah. Itu berarti masalah dalam tingkat akurasi. Itu yang saya maksud pertama dalam soal waktu. Dan ini pembelajaran bagi kita umat Islam yang pegang Al-Quran dan hadis gitu. Bahwa pedoman kita bukan pedoman yang makin tidak akurat sebuah kebijakan, sebuah keputusan yang kita ambil. Maksudnya pedoman kita tetap berpegang pada yang namanya Al-Quran dan hadis. Kalau saya ngelihatnya itu gitu. Sebagai alasan itu. Yang pertama. Yang kedua, tadi sejak saya alhamdulillah tidak peduli tahun 2020, tahun 2021 gitu. Saya tetap aja sholat tarawih, saya tetap aja qiyamul lail.
Kunci masjid ente yang pegang. Iya, kunci masjid kan ente yang pegang katanya. Gak ada urusan, buka aja tetap sholat aja gitu. Yang mau ikutan, ayo ikutan. Banyak yang ikutan gitu. Nah, kalau sekarang kita baru sadar bahwa kita ternyata menjadi, katakan, muncul pertanyaan, kenapa justru di era kegiatan Islam muncul COVID makin menyebar gitu sampai hingga ketika kegiatan agama lain atau kegiatan aktivitas lain itu tidak menyebar gitu. Misalnya cerita Mandalika, cerita soal malam tahun baru, kok COVID nggak nyebar gitu. Kalau sekarang pakai booster. Ya, orang baru sadar belakangan. Itu yang saya sebut sebagai pentingnya memahami sesuatu itu tidak dengan serta-merta di permukaan saja. Itulah yang disebut dengan pentingnya kita melakukan tadabbur, mengkaji sesuatu di belakang itu dalam sekali. Tadabbur itu bukan hanya pada ayat loh. Tadabbur itu juga seperti yang muncul pada permukaan dalam kita berinteraksi sosial dengan masyarakat. Dalam bahasa yang lain, dalam ilmu komunikasi namanya, nggak cukup kita mempelajari pesan tersurat, nggak cukup. Kita perlu memahami bagaimana pesan tersirat dan pesan terselubungnya gitu. Karena di balik sesuatu itu pasti ada yang terselubung, pasti ada yang tersirat. Nah, umat Islam itu diajarkan sampai sedalam itu. Ketika Allah misalnya mengatakan, coba lihat sesuatu secara mendalam, melihat coba yang namanya bagaimana, lihat nasihat Luqman ketika menasihati anaknya. Coba lihat bagaimana permisalan untuk tidak mengikuti suara keledai. Coba sampai kayak gitu. Jadi soal keledai itu berarti kita diajarkan untuk belajar tentang bagaimana memahami diksi, narasi, argumentasi, analisis dan bukti. Coba Al-Quran itu mengajarkan tajam sekali tentang bagaimana, tentang diksinya, pemilihan katanya, pemilihan kalimatnya, lalu argumen di balik kalimat itu, analisisnya kayak gimana, lalu pembuktiannya kayak apa. Itu ada semuanya di situ. Jadi kalau kita terjebak ke dalam suasana kayak gitu agak repot. Nah, Ramadan sesungguhnya kalau saya melihatnya bukan cuma sekedar pembakaran. Dia upaya untuk kalau pakai bahasa kesehariannya, dia membersihkan memori kita dan dari virus dan dari macam-macam, dari ketidakstrukturan gitu ya. Begitu juga dibersihkan prosesornya. Jadi kan kalau di handphone ada dua tuh. Ada prosesor gitu ya, ada memori gitu. Kalau di laptop juga sama tuh, ada memori, ada prosesor. Nah, Ramadan itu dengan la'alakum tattaqun, dengan syahrul Ramadan alladzi fihi Qur'an dalina sawabayinat minal huda wal furqan gitu ya. Itu sesungguhnya sedang berupaya merestrukturkan kembali memori dan membersihkan memori, juga sedang merestrukturkan pemikiran, gitu ya. Juga sedang membersihkan dari virus. Masya Allah. Jadi kalau memori itu berarti memori yang ada di kepala, memori yang ada di dada. Makanya man qama Ramadan imanan wa ihsaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambik. Itu artinya sesungguhnya upaya pembersihan qalbu, pembersihan pikiran dari berbagai kotoran. Sekaligus distrukturkan kembali. Bagaimana strukturkannya tadi? Al-Baqarah 185. Agar yang ada di memori kita, agar ada yang di prosesor kita adalah Al-Quran. Sehingga virus-virus itu keluar. Makanya hasilnya adalah setan-setan itu terbelenggu tangannya gitu, terbelenggu tindakannya gitu. Tapi ada juga yang tidak terbelenggu ya, karena dia memang tidak pegang Quran. Dia tidak pegang hadis gitu. Jadi kalau dalam Ramadan itu gagal kita merestruktur, membersihkan memori kalbu dan memori pikiran kita, serta prosesor kita, cara berpikir artinya, dan kemudian juga cara bertindak, maka sesungguhnya kita tidak dapat Lailatul Qadar, walaupun kita sholat malam di Lailatul Qadar. Itu kalimat saya. Jadi walaupun kita berada di malam Lailatul Qadar dan kita sholat malam di Lailatul Qadar, tapi karena kita gagal merestrukturisasi, membersihkan memori dan prosesor hidup kita gitu ya, maka sesungguhnya kita tidak dapat Lailatul Qadar. Ya kita sekedar melewatinya gitu. Sama seperti Anda pergi ke Masjidil Haram gitu.
Anda ketemu dengan Masjidil Haram, tapi sekedar melewati ini tidak berhenti dan tidak ngapa-ngapain. Ngerti maksud saya? Contohnya kayak gitu. Tidak melekat gitu, tidak berbekas. Iya, nggak masuk dia ke dalam suasana kebatinan, tidak masuk ke dia dalam suasana Masjidil Haram gitu. Tidak kemudian melakukan sesuatu di depan Ka'bah gitu. Kita lewat aja pada Masjidil Haram gitu. Tapi kita tidak mendapatkan suasananya, kita tidak dapatkan atmosfernya, kita tidak dapatkan auranya, kita tidak mendapatkan nilai-nilai energinya gitu. Itu contohnya. Kenapa? Karena kita gagal melakukan restrukturasi dan pembersihan pada memori kita dan pada prosesor kita. Sehingga tindakan kita masih belum. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, itulah yang diminta oleh Al-Quran, oleh Allah melalui Al-Quran, dan kemudian dicontohkan oleh Muhammad. Kembali kita membersihkan prosesor kita. Prosesor kita artinya cara-cara bersikap kita, cara-cara berpikir kita, cara berkata-kata kita gitu ya. Juga yang namanya memori kita dibersihin, direstruktur lagi, semua virus dibuang. Itu terjemahan gampangnya begitu. Disitulah muncul pengertian Ramadan bahwa terjadi pembakaran gitu. Kalau pakai common term berarti antivirus bekerja, deprah dilakukan gitu. Kalau pakai common term, direstrukturkan dulu memorinya, dirapiin, prosesornya dibuang, kotoran-kotoran di virusnya dibuang, dan kemudian sudah bersih. Itulah juga yang dimau kehendaki oleh Bill Gates terhadap manusia, tapi kemudian dimasukin virus dengan maksud dia bisa kendalikan gitu kan maksudnya. Analoginya begitu kok gitu. Jadi kalau kita mau ngeliat dengan model analogi kayak gitu, maka kita tidak akan mudah tersesat sesungguhnya. Dan itu hanya bisa model analogi itu diambil kalau kita sungguh belajar yang namanya kitab Al-Quran. Kita belajar betul model berpikirnya, kita belajar betul pesan-pesan yang dimiliki Al-Quran. Dan itu terserak di mana-mana, di dalam berbagai surat maksud saya. Surat ini begini-begininya, surat ini begini-bunyinya gitu. Itu kelihatan gitu. Misalnya kata-kata kunci pada la raiba fih, lalu dia ulang ukhimat wa fusilat misalnya. Itu kan kelihatan tuh. Loh, kenapa dia sampai menggunakan ukhimat wa fusilat? Lalu kemudian kenapa dia menggunakan la raiba fih? Dengan dalam pembuktian akademik, dalam cara berpikir keilmuan, bukan cuma sekedar memaknakan sebagai ya sudah, ini sesuatu yang tidak diragukan. Apa sih sesuatu yang tidak diragukan itu gitu? Terus itu kan absurd kalau cuma sekedar menerima itu. Atau ukhimat. Nah, ini ada yang ngerekam nih. Gak apa-apa, buat didakwahkan lagi. Selamat merekam ya. Sandi Nursi bersama Iksan Tayyib sedang menyampaikan sesuatu untuk kepentingan umat manusia di Indonesia. Ketika umat Islam. Nah, kalau kita ngambilnya kata-kata ukhimat, ini adalah demikian rincinya dan detailnya, demikian rapinya tersusun dan rinci. Itu kan mestinya kita tahu bahwa dia rapi, terstruktur dengan rapi, dan terinci. Artinya ketika kita bicara tentang situasi Rusia, Ukraina, kita bicara tentang dunia, kita bicara tentang Indonesia, sesungguhnya bisa kita jadikan Al-Quran sebagai alat untuk meneropong keadaan. Saya berulang kali bertanya misalnya begini, salah satu modelnya. Oke, kita ngelihat situasi sekarang di internasional, regional, dan nasional begini. Ayat mana yang bisa kita pakai untuk menyatakan bahwa sesungguhnya kita bisa pahami, untuk bisa kita pahami. Dalam bahasa yang lain, berarti Al-Quran dan hadis kita gunakan sebagai teropong untuk melihat masalah. Sekaligus kita menjadikan petunjuk bahwa kita punya jalan keluar. Kalau saya tegas, kemarin ke dalam COVID, omongan saya kemana-mana, bukan soal ati Allah, hati Rasul, wa ulil amri minkum, nanti dulu. Karena hidup saya, inna sholati wa nusuki wa mati. Berarti soal ulil amri minkum, ulil amrinya diuji dulu gitu. Contoh sederhananya begitu gitu. Lalu ulamanya nanti dulu, dia cara berpikirnya gimana? Nah, kalau pakai pendapat ulama gitu. Cara berpikir si ulama ini, cara berpikir si kiai ini, si ustadz ini kayak apa gitu. Kan banyak ustadz ulama dan kiai juga yang seperti saya bilang dalam video saya gitu. Masya Allah. Luar Jadi kalau biasa. balik lagi ke dalam suasana yang kalau dalam YouTube saya sebut sebagai filosofi Ramadan, maka ujungnya adalah soal bagaimana keberhasilan kita membersihkan dan merestrukturkan memori dan pikiran kita adalah kemenangan. Karena kita buang semua yang namanya sesuatu yang tidak berarti dalam memori kita, dalam cara berpikir kita, cara berkata-kata kita. Kita buang semua. Kita bersihkan semua. Maka muncullah humul faizun. Masya Allah. Dan faizun itu adalah tadi lah lakum tatakun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Nah, orang bertakwa adalah orang yang menang.
Nggak terasa sudah 40 menit kita hampir, Bang. Luar biasa. Masih banyak berita yang harus disampaikan. Nah, apa kita? Maafin ya. Ya, sama-sama. Kita cukupkan dulu kesempatan kali ini. Insyaallah. Baik, luar biasa. Selamat saum Ramadan bagi umat Islam dimanapun. Mudah-mudahan kita mencapai tujuan Ramadan, yakni bertakwa. Dan itu berarti kita menang. Amin. Dan kita mengalahkan berbagai namanya perilaku zalim, perilaku aniaya, perilaku yang membohongi, mendustai kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah betul-betul memberikan perlindungan, pembinaan, pendidikan, dan petunjuk yang sedalam-dalamnya sehingga kita tetap dalam berkah dan rahmatnya. Amin. Salah menjadi tanggung jawab saya, benar karena kehendak Allah semata, dan karenanya saya mohon maaf pada siapapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saum Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.